titik panas terdeteksi di wilayah Provinsi Jambi saat puncak musim penghujan. Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai lakukan persiapan arus mudik Natal dan Tahun Baru. Hasil audit dana kampanye pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Batanghari dinyatakan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Minggu 15 Desember 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, 10 titik panas terpantau di wilayah Provinsi Jambi saat puncak musim penghujan. Titik panas itu tersebar di 4 kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan deteksi BMKG Provinsi Jambi, 10 titik panas terpantau pada saat puncak musim penghujan. 10 titik panas tersebut tersebar di 4 kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi dengan rincian 1 titik panas terdeteksi di Kabupaten Bungo, 1 titik di Kerinci, 4 titik di Kabupaten Merangin, dan 4 titik di Kabupaten Sarolangun. Meski ditemukan sejumlah titik panas, namun belum dapat dipastikan apakah titik panas tersebut merupakan titik api. Petugas BMKG Provinsi Jambi juga turut memprediksi sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Hujan diprediksi akan terjadi pada 2 hari ke depan, pada waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Asar TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai melakukan persiapan arus mudik Natal dan Tahun Baru. Semua armada angkutan antar provinsi diminta untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal. Jelang puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai melakukan persiapan. Sejumlah armada angkutan antar provinsi diwajibkan mengangkut dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Pengawas Satuan Pelaksana Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Desfredo, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat Jambi agar arus mudik Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman dan juga lancar. Saat ini belum ada lonjakan penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru di Terminal Alam Barajo. Diperkirakan arus mudik akan terjadi pada sepekan jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, di samping itu kami dari internal daripada terminal juga sudah mencoba menghimbau kepada pihak PU, operator PU di Jambi ini untuk melaksanakan aturan undang-undang wajib masuk terminal. Jadi keberangkatan kedatangan penumpang, naik turunnya penumpang di dalam terminal. Desfredo mengimbau kepada masyarakat dan pihak pengemudi bus untuk berhati-hati pada saat melakukan perjalanan mudik Nataru dengan mengedepankan keselamatan dan kelayakan bus angkutan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Keluarga Kota Jambi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain faktor cuaca, kenaikan bahan pokok ini juga dipengaruhi semakin mendekatnya hari besar keagamaan, Natal dan Tahun Baru. Sejak 1 minggu terakhir, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Keluarga Kota Jambi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada komoditi cabai dan bawang. Harga cabai merah dan rawit saat ini dijual Rp35.000 per kilogram.
dari harga sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram. Cabai rawit besar dijual di harga Rp40.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah saat ini dijual di harga Rp35.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Harga bawang putih dijual di harga Rp45.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp37.000 per kilogram. Salah seorang pedagang kebutuhan pokok Ina mengatakan, selain faktor cuaca, kenaikan bahan pokok juga dipengaruhi semakin mendekatinya hari besar keagamaan, Natal dan Tahun Baru. Meski harga kebutuhan pokok naik, namun daya beli masyarakat relatif stabil. Ina memprediksi harga sejumlah kebutuhan pokok akan kembali naik seiring semakin mendekatinya perayaan Natal dan Tahun Baru. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional. Dari hasil pantauan tersebut, Pemkab Batanghari menemukan kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti cabai dan bawang. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Batanghari mulai gencar melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Dari hasil pantauan, Pemkab Batanghari mendapati kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari, Edi Sabara. Kenaikan harga terjadi pada cabai merah keriting dari harga Rp28.000 per kilogram, naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Ya, kalau kenaikan seperti barang hasil pertanian ini itu biasa terjadi memang di hukum pasar ketika pembeli rame karena ingin menghadapi Natal dan Tahun Baru ya. Nah, itu udah lazim terjadi kenaikan harga. Meski terjadi kenaikan harga, namun Pemkab Batanghari mengklaim jika kondisi harga tersebut masih stabil dan cukup terjangkau oleh para konsumen. Pemkab Batanghari berupaya memastikan ketersediaan pangan di pasar tercukupi hingga Natal dan Tahun Baru mendatang, sehingga tidak terjadi inflasi pada harga jual bahan pokok. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimis hapus angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. KPU Kabupaten Batanghari telah mengumumkan hasil audit dana kampanye dari pasangan calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Dari laporan yang diterima, seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dinyatakan patuh. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, pelaksanaan audit penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye dari paslon tunggal Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan Bakhtiar telah selesai dilakukan Kantor Akuntan Publik atau KAP.
Dari total penerimaan dana kampanye yang mencapai Rp1.524.222.073, terdapat total pengeluaran atau penggunaan saat kampanye sebesar Rp1.524.219.753 dengan sisa saldo Rp2.320. Hasil audit ini telah diumumkan pihak KPU dan disampaikan langsung kepada tim penghubung pasangan calon. Secara ketentuan, hasil audit dana kampanye paslon tersebut dinyatakan patuh dan semua penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan regulasi aturan. Rekening kampanye yang berapa sumbangan dari pihak lain, kemudian juga dari paslon, itu kan nanti diaudit oleh KP dan hasilnya sudah ada. Kalau untuk KPU Batanghari, paslonnya alhamdulillah aman. Ahmad Halim menambahkan, proses audit dana kampanye itu merupakan bagian dari tahapan pilkada yang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana kampanye dari paslon. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari merencanakan akan segera menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih periode 2024-2029 pada 19 Desember mendatang. Dan saudara, penetapan itu dilakukan setelah hasil pleno rekapitulasi suara selesai dilakukan di semua tingkatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Septi Nita, langsung dari Kabupaten Batanghari. Halo, selamat sore Septi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rehan. Selamat sore Rehan dan juga saudara. Dapat kami laporkan bahwasanya memang benar KPU Kabupaten Batanghari merencanakan akan segera melakukan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih periode 2024-2029 paling lambat tanggal 19 Desember mendatang. Seluruh tahapan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang telah rampung dilaksanakan. Informasi yang kami peroleh dari KPU Kabupaten Batanghari bahwa untuk hasil rekapitulasi perolehan suara tertinggi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari diraih oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2, yakni Muhammad Fadil Arif dengan Bahtiar yang meraih 114.674 suara. Sementara itu saudara nomor urut 1 dengan kolom kosong atau dengan tanpa gambar hanya meraih 32.667 suara. Dan dengan adanya perolehan suara ini saudara memastikan bahwa pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2, yakni Muhammad Fadil Arif dengan Bahtiar, kembali dipercayai oleh masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode selanjutnya atau periode kedua. Meskipun dalam 3 hari kemarin tidak ada gugatan, saudara, namun KPU Kabupaten Batanghari hingga saat ini masih menunggu surat keputusan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara secara resmi dari KPU RI untuk melakukan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih periode 2024-2029 yang akan dilaksanakan paling lambat tanggal 19 Desember mendatang. Dan untuk pelaksanaan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih nantinya saudara akan mengundang pihak Bawaslu, tim pemantau, unsur Forkopimda dan juga dari kepala daerah terpilih. Selanjutnya saudara, untuk tahapan selanjutnya, surat keputusan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara secara resmi dari KPU RI ini nantinya akan disampaikan kepada DPR Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi dan juga disampaikan kepada DPRD Kabupaten Batanghari yang selanjutnya akan dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari terpilih periode 2024-2029 oleh Gubernur Jambi, yakni pada bulan Februari 2025. Demikian kembali ke studio, Raihan. Ya, penetapan Bupati dan calon Bupati direncanakan pada 19 Desember. Terima kasih Septi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimis menghapus angka kemiskinan ekstrim dengan dukungan semua pihak.
Di Kabupaten Muaro Jambi, dari 11 kecamatan, terdapat 1 kecamatan yang berhasil menuntaskan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim menjadi permasalahan yang tengah dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini. Dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, pemerintah kabupaten tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD dan APBN, namun juga menggandeng perusahaan sebagai langkah intervensi angka kemiskinan ekstrim. Hingga di penghujung tahun 2024, jumlah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 2.014 kepala keluarga. Mereka yang tergolong keluarga miskin ekstrim tersebut tersebar di 10 kecamatan. 1 kecamatan yakni Sungai Bahar telah berhasil dituntaskan 0 angka kemiskinan ekstrim. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi, Rosa Chandra Budi mengatakan, faktor yang menjadi penunjang untuk keberhasilan penanggulangan kemiskinan ekstrim diantaranya adalah dengan memastikan kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Kegiatan program ke masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Muaro Jambi, termasuk juga dari dunia usaha, kemudian dari Basnas, dan dari lembaga-lembaga lainnya yang ikut berpartisipasi dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Muaro Jambi sepanjang tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun ini telah meluncurkan program inovasi Induk Semang Keluarga Miskin Ekstrim. Program ini untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim yang melibatkan dunia usaha dan lembaga pemerintahan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, 72 dari 9.000 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Sungai Penuh telah menerima bantuan program Dumisake dari pemerintah Provinsi Jambi. Pemberian bantuan Dumisake tersebut fokus kepada bidang yang digerakkan oleh kelompok wanita yang ada di Kota Sungai Penuh. Sepanjang tahun 2022 hingga 2024, 9.000 pelaku UMKM terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Sungai Penuh. Pelaku UMKM itu bergerak di bidang percetakan, perdagangan, produksi, dan jasa. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Sungai Penuh, Tiarudin Asri, mengatakan, dari jumlah pelaku UMKM yang terdaftar, 72 diantaranya telah menerima program bantuan Dumisake dari pemerintah Provinsi Jambi. Pelaku UMKM masing-masing menerima bantuan dengan nominal 5 juta rupiah. Pemberian bantuan Dumisake oleh pemerintah Provinsi Jambi hanya fokus kepada UMKM yang digerakkan oleh golongan wanita. Potensi pelaku UMKM yang ada di Kota Sungai Penuh ini sampai data tahun 2024 ini kita sudah mencapai hampir lebih 9.000 UMKM yang tergabung dalam usaha mikro, kecil maupun menengah. Dan untuk bantuan kita 2024 ini ada bantuan Dumisake dari Provinsi Jambi. Untuk tahun 2024 ini kita menerima sebanyak 72 UMKM. Tiarudin Asri menambahkan, bantuan program Dumisake tersebut diharapkan dapat mengembangkan produk unggulan dari pelaku UMKM, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kondisi stunting umumnya disebabkan rendahnya asupan gizi dan status kesehatan dalam waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, kurangnya akses sanitasi dan air bersih dan tidak memadainya pola asuh pada periode 1000 HPK juga menjadi penyebab stunting kepada anak. Stunting atau balita pendek merupakan suatu kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak balita karena kekurangan gizi kronis pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi stunting umumnya disebabkan karena rendahnya asupan gizi dan status kesehatan dalam waktu yang cukup lama, kurangnya akses sanitasi dan air bersih, serta pola asuh pada periode 1000 hari pertama kehidupan yang tidak memadai. Upaya pencegahan stunting melalui intervensi pola makan juga memerlukan serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh individu, keluarga, dan masyarakat termasuk puskesmas. Di Puskesmas Penyengat Olah Kabupaten Muaro Jambi, berbagai upaya terus dilakukan pihak puskesmas untuk bisa menekan angka stunting pada anak sejak balita. Selain memberikan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui tentang asupan gizi pada anak,
Pihak puskesmas juga rutin melakukan posyandu dan memberikan bantuan makanan tambahan kepada anak yang memiliki berat dan tinggi badan yang kurang ideal. Pencegahan untuk yang ibu hamil rutin pemeriksaan ke puskesmas, kemudian untuk bayi balitanya rutin ke posyandu. Yang pertama mungkin memberikan gizi yang seimbang, kemudian konsultasi ke puskesmas maupun ke bidan desa. Tak hanya mengandung dan memberikan ASI eksklusif pada anak hingga usia 2 tahun, seorang ibu juga harus mengetahui tentang pentingnya pola makan yang sehat pada anak dan juga keluarga. Semarakan HUT ke-76 tahun Pemkab Batanghari gelar ajang turnamen catur se-Sumatera. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, dalam segmen advertorial. Menyemarakkan hari jadinya ke-76 tahun, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar ajang turnamen catur se-Sumatera. 218 peserta dari berbagai daerah ikut berpartisipasi dalam perlombaan kali ini. Menyemarakkan hari jadinya ke-76 tahun, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar ajang perlombaan Open Turnamen Catur se-Sumatera. Agenda ini berlangsung di Candi Kamuara Bulian pada Sabtu kemarin. Berdasarkan data pengurus Percasi Kabupaten Batanghari, lomba ini diikuti 218 peserta, terdiri dari 98 orang peserta senior dan 140 orang diantaranya peserta junior. Dalam perlombaan ini, tak hanya dari Kabupaten Batanghari, lomba ini juga diikuti peserta dari kabupaten dan kota lainnya dalam Provinsi Jambi, dan peserta dari luar Provinsi Jambi, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Utara. Selain ajang perlombaan dalam memeriahkan HUT ke-76 Batanghari, kegiatan ini juga digelar untuk mencari bibit pencatur muda yang berbakat, yang dapat mewakili Kabupaten Batanghari ke ajang yang lebih tinggi. Pengurus Percasi mengajak masyarakat Batanghari yang memiliki kemampuan dan bakat catur untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan dan bakatnya. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami karena kami pasti akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jejak sejarah Kota Tua Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Di era digitalisasi, permainan tradisional dianggap ketinggalan zaman bagi generasi milenial. Agar permainan tradisional tak tergerus perkembangan zaman, sekolah mempunyai peran untuk mengenalkan permainan tradisional kepada siswa-siswinya sejak dini. Permainan tradisional saat ini dianggap ketinggalan zaman bagi sebagian anak-anak generasi milenial. Generasi milenial saat ini lebih cenderung memilih permainan game online dengan menggunakan gadget atau peralatan canggih lainnya. Kondisi ini membuat permainan tradisional semakin ditinggalkan dan jarang dimainkan. Sebagai pusat pendidikan, sekolah mempunyai peran untuk mengenalkan kembali permainan tradisional kepada siswa-siswinya sejak dini, agar tak tergerus perkembangan zaman. Seperti yang dilakukan oleh Sekolah Darul Arifin Jambi, untuk mengisi kekosongan waktu pasca ujian atau kelas meeting. Pihak sekolah mengadakan permainan tradisional seperti estafet sarung, enggrang batok, dan permainan hadang. Permainan tradisional ini dianggap mampu meningkatkan kemampuan kerjasama siswa-siswi dan mencegah ketergantungan anak untuk bermain gadget.
Memperkenalkan permainan tradisional seperti estafet batok, kemudian juga hadang dan estafet sarung. Ini untuk mengajarkan anak permainan tradisional dan tidak hanya sekedar bermain gadget seperti kebanyakan anak-anak pada saat ini. Selain mengasah kekompakan, ini juga untuk meningkatkan motorik kasar anak. Mengadakan permainan tradisional untuk mengenalkan budaya Indonesia, bahwasanya budaya Indonesia itu banyak permainan tradisional. Tujuannya untuk mengasah kemampuan anak, untuk strategi anak yang hadang, untuk kefokusan anak, dan banyak masih manfaatnya. Permainan tradisional di sekolah membuat siswa-siswi bergerak lebih aktif, sehingga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan daya tahan tubuh siswa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, jika biasanya pohon pisang hanya berbuah satu tandan, namun berbeda dengan pohon pisang yang ada di Desa Sendaung, Muaro Jambi. Pohon pisang jenis pisang Ambon milik warga tersebut terbilang unik lantaran berbuah 3 tandan dan 3 jantung dalam satu pohon. Pohon pisang unik milik warga di RT 11 Desa Sendaung, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi ini menyita perhatian warga sekitar. Warga yang penasaran tampak beramai-ramai mendatangi lokasi penemuan pohon pisang istimewa ini. Jika lazimnya pohon pisang hanya berbuah 1 tandan setiap pohonnya, namun pohon pisang Ambon milik Ferry Masud di Desa Sendaung tersebut berbuah 3 tandan sekaligus. Ketua RT Desa 11 Desa Sendaung Safi mengatakan pisang Ambon berbuah 3 tandan ini baru diketahui pada Sabtu siang 14 Desember 2024. Pohon pisang aneh berusia 3 tahun ini pertama kalinya diketahui oleh istrinya. Pisang unik berbuah 3 tandan dalam satu pohon ini baru pertama kali terjadi di Desa Sendaung. Bahasa daerah kampung pisang jembun. Kalau nasional itu pisang Ambon. Ya. Ini usianya sudah berapa tahun, Pak? Apa? Usia pisangnya, Pak? Kalau tanamnya lama nih, ada 3 tahunan. 3 tahun, Pak. Ya. Selain melihat secara langsung, warga juga terlihat mendokumentasikan pisang Ambon istimewa berbuah 3 tandan ini menggunakan kamera ponsel mereka. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Dalam sorotan lainnya, saudara, Kelurahan Pasar Muara Tembesi dahulunya merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan pertama yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan saudara, saat ini sebagian peninggalan sejarah tersebut telah mengalami kerusakan karena tidak ada renovasi dari pemerintah maupun pihak terkait. Kabupaten Batanghari merupakan kota tua yang memiliki jejak kenangan sejarah. Dahulunya kawasan ini adalah pusat pemerintahan dan juga pusat perdagangan pertama yang ada di Kabupaten Batanghari. Namun sayangnya peninggalan sejarah ini mulai terlupakan dan tidak terawat, padahal memiliki nilai penting dalam tonggak sejarah pemerintahan di Kabupaten Batanghari sebagai kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Sebagaimana pusat pemerintahan dan perdagangan, dahulunya di kawasan ini terdapat kantor pemerintahan yang disebut Kantor Wedana, yang lokasinya saat ini digunakan sebagai kantor lurah, kantor kepolisian, rumah sakit yang saat ini lokasinya menjadi puskesmas, pengadilan, penjara, barak militer, bahkan bioskop yang kini hanya tinggal kenangan karena bangunannya telah roboh. Lurah Pasar Muara Tembesi Zainal Kabri mengatakan, saat ini sebagian peninggalan sejarah tersebut telah mengalami kerusakan karena tidak adanya renovasi dari pemerintah maupun pihak terkait. Selama ini masyarakat sekitarlah yang melakukan perawatan secara bergotong royong. Kami mohon, perbaikilah, direhablah daripada gedung-gedung, daripada hancur seperti ini. Kami sangat prihatin dan merasa iba. Kenapa? Karena inilah kita mau maju adalah harus mengingat sejarah. Di kawasan ini juga terdapat Tugu Kedaulatan yang merupakan simbol diserahkannya kedaulatan untuk masyarakat Provinsi Jambi dari tangan Belanda, yang langsung dihadiri Wakil Presiden Muhammad Hatta dan diterima Letnan Kolonel Abun Jani sebagai perwakilan masyarakat Provinsi Jambi. Jejak bahwa Belanda pernah berada di kawasan ini adalah adanya peninggalan beberapa makam Belanda. Selain memiliki nilai sejarah, Pasar Muara Tembesi juga memiliki histori bagi masyarakat Batanghari,
yakni lambang kabupaten berbentuk huruf Y, diambil dari pertemuan 3 sungai, yakni Sungai Batanghari, Sungai Batang Tebo, dan Sungai Batang Tembesi, yang juga berada di kawasan ini. Salah satu faktor kawasan ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan adalah lokasi yang rawan banjir dan abrasi sungai. Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait memperhatikan kawasan ini sehingga peninggalan sejarah kota tua Muara Tembesi tidak hanya menyisakan cerita untuk generasi selanjutnya. Ya, saudara, proses pengolahan batok kelapa menjadi kerajinan tak hanya mengurangi limbah, namun juga membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Di tangan kreatif Ahmad Syafri, limbah batok kelapa dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan. Kerajinan dari limbah batok kelapa merupakan salah satu contoh pemanfaatan bahan alami yang ramah lingkungan. Batok kelapa yang sering dianggap limbah sebenarnya memiliki berbagai potensi untuk dijadikan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Proses pengolahan batok kelapa menjadi kerajinan tidak hanya mengurangi limbah, namun juga membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh pelaku UMKM muda di Kota Jambi, Ahmad Syafri. Melalui tangan kreatifnya, limbah batok kelapa ini dapat disulap menjadi berbagai macam kerajinan, salah satunya gantungan kunci. UMKM yang diberi nama Batokku ini mengedepankan bentuk souvenir yang memiliki ciri khas ikon Kota Jambi seperti bentuk angso duo. Ahmad Syafri mengatakan, penjualan dari pemanfaatan limbah batok kelapa yang dirintisnya sejak tahun 2021 ini telah menembus pasar internasional. Kalau untuk yang paling jauh, alhamdulillah kemarin ada pesanan dari kedutaan Maroko sama Tunisia, itu waktu itu bikin sejenis pulau Indonesia gitu Kak, disusunkan jadi jadi satuan gitu. Tapi bentuknya piagam waktu itu. Selain ramah lingkungan, kerajinan dari limbah batok kelapa memiliki tampilan alami yang estetik dan cocok untuk berbagai jenis dekorasi, serta memiliki tekstur yang keras menjadikannya pilihan yang baik untuk produk kerajinan yang bertahan lama. Pemanfaatan batok kelapa dalam kerajinan tangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung gerakan daur ulang dan pengurangan sampah. Dengan kreativitas, limbah batok kelapa dapat disulap menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi tahun 2014-2016, Dr. Ridam Priskap tutup usia pada Minggu pagi. Almarhum meninggal dunia setelah sempat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi tahun 2014 hingga 2016, Dr. Ridam Priskap. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi pada Minggu sekitar pukul 6:43 waktu Indonesia Barat. Kepergian almarhum tak hanya meninggalkan duka bagi seluruh keluarga besar, namun juga bagi Sivitas Universitas Jambi dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Selain dikenal sebagai seorang birokrat, semasa hidupnya, almarhum juga mendedikasikan dirinya sebagai dosen di Universitas Jambi. Puluhan masyarakat, tokoh adat, akademisi hingga sejumlah pegawai pemerintahan Provinsi Jambi hingga kabupaten kota menyempatkan diri untuk bertakziah ke rumah duka almarhum di rumah di RT 31, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Atas nama masyarakat, Ketua RT 31 Yudi Wiharto mengaku sangat kehilangan kepada sosok almarhum Ridam Priskap. Beliau dikenal sangat ramah, baik hingga rajin menunaikan ibadah di masjid. Pak Haji Ridam Priskap, seorang yang humble,
sosial dan kalau 5 waktu alhamdulillah hadir terus di musola, karena selepas dari setelah sekda alhamdulillah mereka aktif di musola, beliau aktif di musola, dan untuk rasa sosialnya juga tinggi. Wali Kota Jambi terpilih Maulana yang juga turut menyempatkan diri bertakziah, turut berbela sungkawa atas meninggalnya Dr. Ridam Priskap. Almarhum dikenal sangat baik semasa hidupnya. Kita tahu beliau dalam masa hidupnya banyak sekali posisi-posisi penting, salah satunya Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dan saat ini aktif juga dosen. Banyak sekali jasa-jasa beliau, dan beliau adalah orang baik, insyaallah husnul khotimah. Dr. Ridam Priskap merupakan Sekda Provinsi Jambi tahun 2014 hingga 2016. Selain terjun ke dunia pemerintahan, almarhum juga turut mengabdikan diri sebagai dosen spesialis hukum tata negara di Universitas Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Alhimni Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.